catat ini ya baik-baik. Mihrab itu tempat yang disebutkan di Quran dengan dua fungsi. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Karena itu kenapa imam ada mihrab? Karena imam pemimpin sholat. Mudah-mudahan dari semua doa yang dibacakan cepat dijawab. Tapi mihrab tidak harus ada di masjid. Anda boleh bikin di rumah. Spesifik, ada dua jenis sholat sunnah yang sangat berpengaruh pada peningkatan pengetahuan. Kalau bapak ibu ingin melatih anaknya atau pribadinya untuk menguatkan ingatan dan menambah pengetahuan, jaga dua hal ini. Pertama, sholat tahajud. Silahkan Anda cek riset-riset di Eropa. Orang yang bisa bangun seperti itu, Allah akan siapkan keadaan dirinya, kata Allah. Dibuat nyaman, tenang pikirannya, tentang keadaan dia. Lalu kalau dia mau interaksi dengan ilmu apapun, cepat akan dia peroleh. Dan melekat kuat pada dirinya. Itu satu, ya, tahajud. Yang kedua, duha. Salat duha. Nah, ternyata selain mengondisikan kita salat menghadap Allah, salat duha juga menyiapkan diri kita untuk memudahkan menerima pengetahuan. Jadi saya pesan pada bapak ibu, anak-anak itu yang dahulukan salatnya. Bukan hanya akhlaknya akan jadi baik, akan dibuka oleh Allah kecerdasannya. Dan mohon maaf, yang memulai salatnya jangan tekankan anak dulu, bapak ibunya dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, ayat paling panjang dalam Al-Quran, paling kiri sebelah bawah di ujungnya. Fokus ya, nanti saya akan langsung ke praktek. Lihat ke ujung ayat langsung, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan membimbing dan menambahkan padamu pengetahuan. Bahasa kitanya mempercepat kita paham pengetahuan. Kaidah pertama, ini bagi kita seorang muslim ya, bagi kita muslim. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Maka ketika takwa ditingkatkan, apa kaitan dengan ilmu? Kata Allah, ini Allah langsung menyampaikan, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan mengajarkan dan membimbing engkau mendapatkan pengetahuan. Jadi ilmunya bukan sekedar kita lelah pelajari, tapi langsung dibimbingkan oleh Allah untuk mudah memahami. Kadang-kadang begini, kalau ingin membaca sesuatu bisa langsung ingat. Diperdengarkan sesuatu langsung hafal. Yang paling menarik, baru dibacakan satu huruf dia paham, oh kesini maksudnya. Ada orang disampaikan sekali, paham? Tidak. Dua kali paham? Belum. Paham? Sekali lagi diulang. Ya. Ini baru satu kalimat dia sudah mengerti. Nah, cara mendapatkan step itu, dekati pemilik ilmunya. Tingkatkan takwa kepada Allah. Apa di antara wujudnya? Yuk kita pelan-pelan, saya beri contoh beberapa. Yang pertama, sholat. Spesifik. Kalau Anda ingin lebih, jangan cukupkan pada yang standar. Yang standar itu yang 5 waktu. Ya, rumusnya 2-4-4-3-4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu standar. Jadi kalau Anda ingin melebihi standar, tambah dari yang standar. Maka kumpulkan, ini rahasia cepatnya, kumpulkan semua jenis menu sholat yang mungkin ditunaikan di luar yang sholat fardu. Misal, kita beri nama dengan sholat nafilah atau sholat sunnah. Spesifik, ada dua jenis sholat sunnah yang sangat berpengaruh pada peningkatan pengetahuan. Kalau bapak ibu ingin melatih anaknya atau pribadinya untuk menguatkan ingatan dan menambah pengetahuan, jaga dua hal ini. Pertama, sholat tahajud. Nah, ini tak main-main saya sampaikan ini ya. Orang yang sering kali menjaga tahajud, dan ini sudah ada riset bahkan di barat, ya, sampai ke Eropa, dan dilihat di masanya sampai dicitrakan dalam suasana tahajud ini sampai sepertiga malam, suasana alamnya seperti apa, memori manusia bagaimana, keadaan dirinya seperti apa, dari istirahat sampai mendapatkan keadaan yang paling mudah bagi otak untuk menangkap sesuatu. Nah, ternyata dalam Quran ada isyarat-isyarat bagi orang yang rajin menunaikan sholat malam, Allah akan mempercepat ia mendapatkan kemudahan dalam menangkap sesuatu. Isyaratnya, misal, untuk praktek tahajudnya di Quran, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81. Lalu, untuk tambahan kepengetahuannya, Quran, surah 73, Al-Muzammil, ayat 1 sampai 20. Pelan-pelan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana mashhuda. Itu yang standar, 78.
Kalau Anda mau tambahkan ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bih, dan dari sebagian malam, minnya sebagian, gak harus banyak dulu. Kalau sekarang subuh jam 5.45 misal, Anda boleh mulai dari setengah 5, jam 5. Kalau belum terbiasa, dekatkan ke fajar supaya nggak terlalu lelah. Nafilatan lak, ini memang sunnah, bukan wajib. Tapi Allah akan berikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Tuan-tuan, bapak ibu, sholat fardu khusyuk, tapi tak tahajud, tak dapat 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu ada wasilah untuk mendapatkan maqam mahmuda. Allah akan mengangkat ke tempat yang tertinggi dan terpuji. Ya, apapun itu bentuknya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua, akan dibimbing beraktivitas dengan cara yang benar. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya kesulitan, dibimbing keluar dengan cara yang benar. Tak harus nyogok, tak harus berkata yang tidak bagus, dibimbing. Yang keempat, kalau dia diganggu, diusili, dijahili, waj'alni min ladunka sultanan nasira, akan langsung dilindungi Allah tanpa perantara. Tapi poinnya bukan itu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung masuk ke ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan pada saat itulah dia membaca Al-Qur'an. Saat tahajud dia baca Qur'an. Bacaannya dikonfirmasi di Qur'an surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nanti di ayat yang ke-6-nya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau engkau bangun di malam itu, engkau bacakan, apapun yang engkau pelajari, apapun yang engkau baca, itu akan melekat kuat dibanding waktu-waktu yang lainnya. Jadi kalau kita mulai dengan tahajud dulu, minta kepada Allah, maka kondisi keadaan hati dan pikiran kita akan disiapkan oleh Allah, supaya cepat menerima pengetahuan yang kita pelajari. Karena itu kalau bapak ibu coba anaknya bangunkan, minta baca misalnya jam 5. Minta belajar jam setengah 5. Saya punya teman mufti di Syria, namanya Dr. Hasan al-Bash. Ahli perbandingan agama, dia dari segi keilmuan lebih di atasnya Ahmad Didat. Jadi kalau kami diskusi itu sampai ke dalil, sampai ke macam-macam, saat di Tripoli, itu kebiasaan beliau bangun malam, setelah itu menulis. Itu ingatannya, ilmunya luar biasa, tajam sekali. Ya, nah ini silahkan Anda cek riset-riset di Eropa. Orang yang bisa bangun seperti itu, Allah akan siapkan keadaan dirinya, kata Allah. Dibuat nyaman, tenang fikirannya, tentang keadaan dia. Lalu kalau dia mau interaksi dengan ilmu apapun, cepat akan dia peroleh. Dan melekat kuat pada dirinya. Itu satu, ya, tahajud. Yang kedua, duha. Salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Awal duha itu kurang lebih 1 jam setelah subuh. 1 jam setelah subuh. Kalau dikonversi ya, namanya syuruk. Syuruk itu awal duha. Syuruk awal duha. Man sallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, ya, atau dia tunaikan di masjid kalau ada masjid. Ya, kemudian thumma yaqudu yadhkurullah. Dia enggak langsung pulang, zikir dulu kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini fi biyatid duha. Dan dia salat 2 rakaat di awal duha, namanya syuruk. Ya, fakana alaihi ka ajrin hajjin wa umratin. Dia mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Pahalanya ya, bukan sudah haji. Ingat pahalanya. Nah, ternyata selain mengondisikan kita salat menghadap Allah, salat duha juga menyiapkan diri kita untuk memudahkan menerima pengetahuan. Ya, kami dulu dibiasakan sebelum masuk kelas pagi-pagi itu salat dulu. Salat 2 rakaat. Tahajud selesai, mau berangkat sekolah, kadang sampai sekolah, ya kita ambil mampir ke masjid salat 2 rakaat. Saya punya pengalaman saat uji tesis. Jadi secara singkat, alhamdulillah, mau diuji, saya datang ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, baca selesai. Jadi begitu masuk, mau ke ruang ujian, teman-teman yang lain ditanya semua, ada yang setengah jam, 1 jam dan sebagainya. Saya masuk ditanya, ma makna manhaj, ma makna minhaj. Saya bilang, Syekh, laisa minhaj, wa inama manhaj. Manhaj itu begini, 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 minhaj begini, begini, begini. Oh, hafal alfiyah sedikit, tapi mau bait yang mana? Saya bilang. Baik, udah 2 pertanyaan. Penanya yang kedua, mau tanya? Tidak. Tanya ketiga, mau tanya? Namanya siapa? Dari mana? Ketawa-ketawa kita, 5 menit selesai. Begitu keluar, teman saya tanya, kenapa ketawa? Saya bilang, ya pengujinya ketawa, masa saya bersedih? 5 menit saya dapat A+. Jadi yang ditanya cuma 1 pertanyaan saja, tapi kita jawab secara komprehensif, selesai.
Dan saya menulis tesis itu cuma dalam 4 hari. 500 halaman. Ya, 500 halaman. Jadi saya datang hari Jumat, ada revolusi di Tripoli itu, kami pulang ke Indonesia, saya tamatkan diplom S2 di Libya, kemudian saya ambil yang S2 terakhirnya di UIN, Sunan Gunung Jati, datang hari Jumat, diminta proposal tesis. Saya bilang, saya belum ada, izinkan saya kembali hari Senin. Jadi saya pulang, datang, masuk ke kamar, saya mengasuh pesantren, di kamar khusus, saya diam di situ, saya sholat, kemudian saya coba tuliskan. Hari Senin jadi 500 halaman, saya pulang, berangkat ke Bandung, saya bawa. Saya setorkan, ya, kemudian diperiksa, selesai. Saya selesaikan dalam 3 bulan S2 saya. Ya, kemudian baru saya tinggalkan 6 bulan di sidang, selesai. Nah, sekarang saya ngambil yang ketiga, S3 kedua. Sekarang analisis bahasa Al-Quran 30 juz. Nah, yang paling menarik adalah, yang ingin saya kembalikan ke sini, ini sangat berpengaruh. Jadi saya pesan pada Bapak Ibu, anak-anak itu yang dahulukan sholatnya. Bukan hanya akhlaknya akan jadi baik, akan dibuka oleh Allah kecerdasannya. Dan mohon maaf, yang memulai sholatnya, jangan tekankan anak dulu, bapak ibunya dulu. Bapak ibunya. Karena gini, nanti ada transmisi kesolehan yang Allah turunkan dari hasil kebaikan orang tua ke anak. Contoh, Bapak Ibu kenal Imam Al-Bukhari? Tidak. Ya, langsung aja tidak ya, biar nggak lama gitu ya. Al-Bukhari itu bukan nama asli. Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, dulu kalau orang bukan Arab, datang ke Arab, dia kenalkan nama daerahnya. Untuk menunjukkan Islam sudah datang ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka rumusnya, tambah A di depannya, ujungnya I. Dia dari Kabupaten Bukhara, beliau katakan, Ana Al-Bukhari, saya dari Kabupaten Bukhara. Kita punya ulama besar dari Padang, namanya Syekh Yasin ahli hadis, Musnid Dunya, anak Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Nawawi dari Banten, anak Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, jadi kalau Presiden IMSA misalnya Pak Arya atau Pak Yusuf ya dari MISG datang ke Mekah dari Boston, Anda boleh katakan ada Yusuf Al-Bustoni, ya, Al-Malaysai misalnya kan. Nah, Imam Al-Bukhari itu ibunya rajin sholat. Bapaknya rajin ibadah. Nah, barokah dari orang tua ini turun ke anak. Jadi waktu singkatnya lahir, usia 2 tahun, ayah meninggal. Al-Bukhari itu ayahnya meninggal, jadi tumbuh dalam keadaan yatim. Lalu usia 4 tahun, matanya buta. Dan buta permanen. Bapak Ibu, Allah ganti buta matanya dengan ketajaman hatinya. Jadi Al-Bukhari kecil itu karena barokah orang tuanya, walaupun dia masih usia 3-4 tahun, tapi apapun yang dibacakan kepada beliau, langsung hafal sekali dengar. Tak diulang. Dan tak ada langsung. Hafal semua. Ibunya menyekolahkan ia di Kutab. Kutab itu dasar sekolah pertama untuk ketakwaan. Diajarkan di situ Quran, sholat, dan ibadah dasar. Dikasih asisten untuk bimbing, karena buta, tak bisa lihat. Waktu dia berangkat, kemudian syekhnya membacakan surat Qaf di tempat beliau belajar. Beliau yang paling kecil, yang lain sudah dewasa semua. Begitu selesai, syekhnya iseng mengatakan, Man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil, dengar, langsung angkat tangan, Syekh. Hafidhu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam kepala saya. Jadi ada hafal di luar kepala, ada hafal dalam kepala. Hafal di luar kepala, itu belum hafal namanya. Ya, jadi hafal di dalam kepala. Syekhnya penasaran, anak kecil buta junior bilang hafal dalam jiwa saya, dalam kepala saya. Ta'al ya bunai, maju ke depan. Dia meraba jalan ke depan. Iqra, baca. Dibacakan awal sampai akhir, bukan hanya benar, tapi dengan makhraj dan sifat huruf yang sempurna. Maka kata gurunya, minal an tadrusul hadis. Mulai dari sekarang, Ananda konsentrasi ke hadis. Karena syekhnya tahu, Quran itu lebih mudah, karena ada jaminan untuk dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami sudah jamin yang ingin menghafal Quran akan dimudahkan. Nanti lain waktu ya kalau saya kesini lagi besok. Kita coba fokuskan betul kalau mau menghafal ya. Nanti ada input dan outputnya, belajar, nanti sebelum pulang saya tes satu-satu misalnya ya. Nggak, itu betul-betul saya tuh suka gregetan, gampang betul, gampang. Karena pas ikut karantina, saya lihat usianya nggak jauh dari ibu bapak sekalian. Ada yang 82 tahun di sini? Ada ya Bapak, Masya Allah. Ada Pak yang sepekan juz amma selesai,
Usia segitu, Pak. Ya, dan Masya Allah. Jadi semakin semangat. Ada nenek dengar dari cucunya saja, dibacakan, neneknya hafal. 30 juz. Gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kadang-kadang menggerakkan jiwa kita untuk semangat. Ya, apalagi kalau anak sudah hafal tubuh, nggak, demi Allah, dibandingkan dengan dunia nggak ada yang seimbang. Pagi saat dia berkata, Mami, jadi misalnya aku sudah selesai, itu demi Allah, jatuh tersungkur, Anda sujud. Luar biasa. Al-Bukhari dikatakan hadisna. Maka beliau pulang dengan gembira. Begitu sampai rumah dia katakan pada ibunya, ya amati. Amati itu bahasa halus menunjukkan hormat dan sayang. Kalau ke ayah abati, kalau ke ibu amati. Ya amati, tadi terjadi begini. Ibunya senang, Masya Allah. Ma, uridul hadis. Saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran awalan, thumbal hadis. Atau kama qal. Nah, Quran dulu ya. Kamu kan ada keterbatasan. Nanti kalau sudah selesai Quran baru hadis. Lah, kata beliau, karena thiqah dengan gurunya. Inilah adab kepada guru, kadang memberikan berkah pada ilmu. La ummi, mohon, saya ingin hadis. Maka anak itu merambak jalan ke kamarnya. Ibunya melihat itu, merasa haru. Yang dilakukan apa? Beliau masuk ke mihrabnya. Catat ini ya, baik-baik. Mihrab itu tempat yang disebutkan di Quran dengan dua fungsi. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Karena itu kenapa imam ada mihrab? Karena imam pemimpin sholat. Mudah-mudahan dari semua doa yang dibacakan cepat dijawab. Tapi mihrab tidak harus ada di masjid. Anda boleh bikin di rumah. Bisa ruangan kecil atau tak harus ada ruangan. Saya pulang dari Tripoli, kami menikah, tinggal dipetakan, itu cuma sehamparan sejadah, tapi jadikan mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja. Kalau tak ibadah, keluar dari situ. Untuk sholat, baca Quran di situ. Tapi kalau Anda mau kerjakan di luar ibadah, keluar. Makan di luar. Ya, update status, keluar. Ceklik, sedang di mihrab ya, jangan ganggu. Keluar. Itu nanti dalilnya di Quran surah ketiga, ayat 37. Tapi saya nggak mau dalami dulu karena waktu kita terbatas. Balik, ibunya ke mihrab, ibunya sholat. Ini, sholat sunnah. Di waktu duha. Anaknya masuk kamar. Begitu ibunya sholat, dia sujud, dia minta. Ini viral kisahnya, dan ini sahih, bukan fiktif. Apa yang ibunya katakan? Kurang lebih, Yal basir. Yalladzi ala kulli syai'in qadir. A'id basirat abdi. Yal basir, beliau sebut nama Allah sesuai permohonannya. Minta dikembalikan penglihatan anaknya, disebut dengan nama Allah yang maha melihat. Ini rumus Quran, surah ke-17, ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau punya permintaan, sebut nama Allah atau ar-Rahman, atau pilih nama Allah sesuai kebutuhan kita. Ya, kalau minta ilmu, ya alim. Minta rizki, ya razak. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya. Ya basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya ladzi ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala hal. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Karena medis menghukumi nggak mungkin. Al-Bukhari kecil di kamarnya sedang mengulang-ulang Quran. Qaf tadi yang dibacakan tadi oleh gurunya. Sampailah di ayat 21 sampai 22. Ini Masya Allah. Ibu membaca ya Al-Basir, anak berhenti pada ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghidha'aka fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini itu tentang kejadian akhirat nanti saat kembali pada Allah, tapi Allah berikan percikannya secara positif kepada Al-Bukhari kecil. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, dulu pandanganmu tertutup pada sekatnya. Fakashafna 'anka ghidha'aka, maka kami akan buka pandanganmu sekatmu sekarang ini. Fabasaruka al-yawma hadid, maka mulai sejak ini pandanganmu akan menatap lagi dengan tajam. Ibunya tertidur ya karena doa yang khusyuk dipanjatkan. Anaknya sampai di titik itu, tiba-tiba ibunya bermimpi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini namanya tafaul. Tafaul itu memberikan nama pada anak sesuai harapan kebaikan dari namanya. Biasanya ada yang memberikan nama Nabi untuk mencontoh akhlaknya. Ini beliau, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, supaya ikut nasab ke atasnya, keteladanannya. Maka ibunya kedatangan Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira, anakmu akan melihat lagi. Bukhari kecil sampai di kalimat tadi tiba-tiba langsung terhentak karena bisa melihat lagi. Maka beliau lompat, beliau kejar ibunya, ummi, kaget ibunya bangun. Laqad ra'ait, saya bisa lihat lagi. Kata ibunya, nak, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin Anda melihat dengan hatimu. La bil aini. La bal bi aini, saya dengan mata saya. Ini ibu pakai pakaian begini, benda ini, benda itu. Keduanya berpelukan, dan disitulah kemudian Al-Bukhari mendalami hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun dan selesai. Dan dari kebiasaan sholat ini, setiap akan menuliskan satu hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat.
Dimulai di Mekah dan diselesaikan di Masjid Nabawi. Kalau beliau tenang, tulis. Kalau belum tenang, salat lagi. Itulah salat. Dan itu ternyata diwariskan dari kebiasaan sebelumnya. Bu, maaf ya, Imam Syafi'i, single parent. Suaminya meninggal, suami ibunya Imam Syafi'i. Itu gendong anaknya lahir di Gaza, digendong ke Mekah, ngitarin Ka'bah, minta sama Allah. Dijaga ini. Dijaga. Hasilnya luar biasa. Imam Ahmad, single parent ibunya. Ya, suaminya meninggal. Tapi apa yang dilakukan, Bu? Malam-malam dibangunkan anaknya, diwudukkan, musim dingin dimasakin air hangat. Dimasakin air hangat, diwudukkan, ditungguin sholat malam. Ini Imam Ahmad. Dari kecil. Lalu digendong, di halaqah para ulama, disimpan. Selesai bawa lagi. Malam bangunkan lagi. Apa yang terjadi? Sampai sekarang hafal 1 juta hadis Imam Ahmad. Dan menjadi salah satu imam di antara 4 imam yang sangat populer. Ini, Bu, mulai dengan sholat. Ibnu Sina itu kalau lupa dengan sesuatu nggak pernah buka kitab. Masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ingat lagi. Itu kebiasaannya. Kadang kita lebih hebat daripada Ibnu Sina kan? Nggak pengen ingat semua kan saat sholat. Ya. Dua, saya percepatnya, sedekah. Sedekah. Ketiga, Al-Quran. Saya tempatkan pada bagian akhir yang paling tinggi. Sedekah, tapi diniatkan untuk mendapatkan percepatan pengetahuan. Contoh paling hebat tentang kisah sedekah, Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi itu kalau sebelum belajar, masuk kelas ke gurunya, beliau selalu sedekah. Dan beliau niatkan, ya Allah, saya niatkan untuk mempercepat pengetahuan dan tidak ingin melihat aib guru saya. Itu adabnya. Jadi kalau ingin belajar, jangan menyoal guru. Dan saya sempat praktekkan ini saat saya di pesantren. Ya, walaupun dengan terbatas, kita praktekkan, hasilnya luar biasa, Bu. Demi Allah saya katakan. Dan ketika menyoal guru sampai sekarang, kadang-kadang sulit untuk mengingat. Tapi kalau kita praktekkan dengan benar, sampai sekarang, saya masuk pesantren tahun 97. Sekarang, mata pelajaran apapun yang diingat sesuai dengan konsep ini, demi Allah, sampai sekarang mau lupa susah. Saya belajar tajwid, kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belajar hari Rabu, saya baca jam 2 di terasnya Pak Kiai Miskun Asy-Syatibi. Bunyi kitabnya At-Tajwidul Lughatan Al-Ityanu bil Jayyid wa Istilahan ilmun yurafu bihi qaum nastaqum nasifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqan lafdhil Qur'ani alamatu luqiyya min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani al-khata'i fi kitabillah ta'ala. Saya tak tahu maksudnya apa dulu. Tapi sampai sekarang dia nggak mau keluar. Sampai notasi musik itu saya belajar tahun 97. Karena belajar, saya tidak terlalu akrab dan tidak terlalu senang dengan musik. Saya tidak tahu cara main gitar, misalnya apa, apalagi drum, dan saya nggak bisa. Tapi saya riset untuk menemukan hukum musik. Itu saya pelajari notasi itu tahun 97. Sampai sekarang mau lupa susah. C, D, F, G, A, B, C, G, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, 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 A, B, C, D, F, gitu ya. Yang gitu tuh cepat sekali. Dan nanti menarik malam-malam. Latihan tahajud. Ada kadang-kadang juga uji nyalinya di pesantren ke masjid sendirian tengah malam jam 2 setengah 3 begitu takbir Allahu Akbar keran bunyi sendiri selesai tutup. Saya masih beruntung teman saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin belakang amin tengok kosong. Tapi pintar ya. Ya. Oke ya, sedekah. Yang ketiga Al-Qur'an. Saya mohon sekali, jaga anak-anak dengan Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjaganya. Karena tantangannya, apalagi di sini nggak mudah. Tapi saya ingin berikan motivasi begini ya. Jangan melihat amal soleh itu dari amar ma'ruf saja. Nahi mungkar pun ada pahalanya. Ini ada LGBT banyak. Anda hindari itu. Itu saat menghindar ada pahalanya. Gitu. Jadi jangan dilihat amar ma'ruf saja. Dan yang nggak mudah itu pahala dari nahi mungkar. Jadi kalau di sini banyak makanan susah cari yang halal. Begitu Anda hindari yang haram, dituliskan pahalanya. Anda masuk toko, lihat yang haram. Ya Allah, di sini kok haram semua. Pindah, itu baru pindah karena Allah, dapat pahala. Saya nyari ke sana, bakso halal, mie halal, ini halal. Belum jadi pahala. Dimakan, diniatkan karena Allah, jadi pahala. Anda menghindari haram, dapat pahala. Tuh. Ya Allah, kok banyak yang nggak berkerudung ya. Saya mau pakai kerudung aja. Berpahala. Perempuan ya, bukan laki-laki deh. Apa hukumnya muslim yang tidak berkerudung? Hah? Apa hukumnya muslim yang tidak berkerudung?
Halal, muslim. Kalau muslimah baru ya, dia bilang muslim. Masa haram. Assalamualaikum. 15 menit. Mau dihapus? Nih, satu, Quran akan menjaga. Yang kedua, akan mempercepat ingatan, daya ingat. Saya bicara begini karena kami sudah risetkan dan praktekkan. Kami ada sekolah dari tingkat PAUD. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Dari KB, TK. Anak-anak KB, TK ini kita optimalkan Quran di dalamnya. Jadi kurikulumnya cuma dari Quran, dari hadis. Nanti dari pemerintah diktas kita islamisasi. Diajarkan yang sama tapi diajarkan dalilnya. Di anak-anak itu kalau dia belajar, TK di kami itu 5 juz. Dan dia otomatis. Jadi masuk masjid sudah otomatis baca doa. Masuk kendaraan otomatis keluar. Terus dia murojaah Quran. Nah, SD itu 30 juz. Sudah di Mekah, di Madinah. Yang ingin saya cerita adalah ketika Qurannya sudah masuk dalam dirinya, itu Bu, Pak, diajarkan apapun nggak lama. Dia ajarkan apapun cepat. Yang paling menarik begini, jangankan pengetahuan Bu, Pak. Itu ada anak ya, ada anak di sekolah kecil sekali. Dia cuma ngelihat, kata orang hack apa hack ya? Dia lihat ke YouTube, perhatikan, cek. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ikuti itu, dia bisa menghack, Pak. Anak awal dini di SD. Ada lagi anak yang melihat sketsa orang begini, dilihat. Jadi mirip. Itu biasa mungkin. Yang paling luar biasa, ada anak-anak kumpul. Saya coba tes anak TK, ya, masuk kemudian kelas 1 SD, ikut perlombaan futsal. Mereka itu belum pernah ikut-ikutan kayak gitu dan belum pernah main bola macam-macam seperti itu. Baru pertama kali. Saya cuma kasih tahu, nah, caranya begini. Tendang pakai kaki ke gawang yang sana, jangan dipegang. Yang jaga gawang di sini boleh pakai tangan. Jangan sampai kemasukan. Masukin ke sana, tendang aja sebanyak-banyaknya ke sana. Ya, jaga yang di sini. Instruksinya simpel seperti itu. Menang di final 5-3. Dan hampir semua lomba itu dapat apa saja. Ternyata risetnya ditemukan oleh orang Maroko yang tinggal di London sekarang. Orang yang hafal Quran menurut catatan beliau itu bisa meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibandingkan orang biasa. Kalau hafalannya benar, ingat itu. Kalau hafalannya benar. Kalau cara menghafalnya kurang benar, ya mungkin ada penjagaan pada dirinya. Tapi untuk peningkatan kecerdasan bisa berjalan sedikit lebih lambat dari yang standar. Tapi naik. Nah, kenapa katanya bisa meningkat kecerdasan? Karena di Quran itu ada 52.000 kosakata. Orang yang semakin banyak menghafal kosakata, semakin terasah otaknya untuk menangkap sesuatu. Itu riset yang berlangsung di London beberapa tahun ke belakang.